dana ini memang cenderung keluar begitu dari pasar domestik, baik di pasar saham maupun juga surat utang begitu. Anda sendiri melihat saat ini di tengah berbagai tantangan yang ada begitu, seperti apa sebetulnya appetite dari para pelaku pasar kita dan fenomena apa yang sebetulnya terjadi di market domestik kita? Ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang BRI MI. Jadi memang kita udah hampir memasuki tahun 2025 ya. Jadi kami memang melihat bahwa di tahun 2025 ini akan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh emerging market seperti Indonesia ya. Jadi sebenarnya dalam kira-kira sebulan 2 bulan terakhir ini, jadi market itu sudah fokusnya itu terpaku pada kemungkinan inflasi yang akan lebih tinggi di Amerika Serikat ya. Karena kemungkinan beberapa kebijakan dari Presiden-elek Trump itu akan menyebabkan inflasi seperti tarif yang akan lebih tinggi, blanket 10-20% tarif, kemudian 60% tarif untuk barang-barang dari Tiongkok, itu memang akan menyebabkan kemungkinan inflasi. Kemudian juga beberapa kebijakan pajak dari Presiden-elek Trump seperti penurunan pajak dari 21% ke 15% untuk domestic manufacturer di sana, itu tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika ya. Juga kemudian ada personal tax insentif di Amerika seperti tips itu untuk di restoran itu tidak akan dikenai pajak, kemudian pembelian mobil suku bunganya pinjamannya juga akan bisa digunakan untuk mengurangi tagihan pajak ya kan. Itu tentu semua akan mendorong konsumsi di Amerika sehingga semuanya melihat kemungkinan Amerika akan tetap pertumbuhannya cukup stabil di tahun 2025 sehingga market hanya melihat 2 kali penurunan suku bunga. Tapi di sisi lain kami juga melihat sebenarnya masih ada kemungkinan opportunity kemungkinan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga 2 kali atau kemungkinan lebih. Sekarang ini ekspektasi pasar 2 kali. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat beda lagi ke keadaan perekonomian di Amerika, kita sebenarnya melihat bahwa ada beberapa indikator kuning yang harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan di sana ya. Misalnya kita bisa melihat bahwa tagihan kredit card tagihannya itu yang 90 hari sudah tidak dibayar, itu sebenarnya sudah tinggi sekali. Nah, jadi sudah melebihi tingkat di tahun 2008 waktu itu global financial crisis dan juga pada saat COVID. Jadi tagihan kredit card yang tidak dibayar 90 hari itu sudah tinggi sekali, ya kan. Kemudian juga untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan harus mencari pekerjaan lagi, itu waktunya untuk mendapatkan pekerjaan itu juga sudah naik, sudah lebih lama. Jadi nggak secepat beberapa bulan sebelumnya. Kemudian juga sebenarnya kan kemudian pemerintah yang baru itu inginnya KPR, suku bunga KPR di sana turun. Tapi kan sekarang sudah tinggi sekali sekitar 7,1%. Sehingga penjualan existing home sales di Amerika itu juga udah rendah sekali gitu. Nah, jadi makanya kita melihat sebenarnya ada sisi kebijakan-kebijakan yang akan membuat inflasi naik. Tapi ada juga beberapa indikator ekonomi yang sebenarnya sudah kuning. Oke, baik. Jadi mix signal sebetulnya. Jadi very mix signal gitu. Jadi makanya itu yang harus masih kita pertimbangkan. Dua-duanya sih. Oke, baik. Nah, tadi di tengah mixed signal which is yang sudah kerap didapatkan oleh investor di sepanjang tahun 2024 ini, bahkan dalam beberapa tahun terakhir begitu ya. Kemudian juga tadi Anda juga menjelaskan kebijakan proteksionisme dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump begitu, sehingga mungkin kita akan melihat efeknya akan lebih jauh lagi di tahun 2025. Apakah ini juga akan berdampak kepada market secara global sendiri menurut Anda seperti apa? Khususnya untuk negara-negara tadi emerging market salah satunya yang akan mendapatkan challenge cukup berat begitu dari kebijakan ini. Kemudian tapi ketika kita petakan begitu mungkin untuk market di kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan akan seperti apa efeknya? Nah, jadi untuk negara-negara emerging market ini termasuk Indonesia ya. Jadi yang kita lihat dari efek kebijakan Presiden-elek Trump ke depannya itu kemungkinan yang perang dagang dengan Tiongkok ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya di Tiongkok itu kalau kita analisa lebih dalam lagi, itu tingkat produksi barang-barang di Tiongkok sejak COVID sampai sekarang itu sudah kembali ke tren normalnya. Tapi yang menjadi masalah di Tiongkok itu sekarang adalah perekonomian di mana consumer purchasing power-nya, tingkat daya belinya belum balik di tren normal. Jadi masih menurun. Sehingga ada kelebihan produksi di Tiongkok kan. Nah, jadi yang kita harus monitor itu apakah ke depannya ini
tingkat produksi yang kelebihan itu apakah akan diekspor ke negara-negara berkembang lainnya. Termasuk Indonesia. Misalnya masuk Indonesia. Karena ini akan challenging untuk sektor consumer iya, dalam nah negeri. itu yang harus dimonitor oleh kebijakan pemangku kebijakan domestik kan ya. Oke. Kemudian tapi dari sisi lainnya, kalau kita bicara inflasi lagi ya, sebenarnya kebijakan Presiden-elect Trump itu kemudian kedepannya juga mungkin akan memacu produksi minyak bumi di Amerika. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita lihat pada Trump 1.0 1997 maksudnya 2017 atau 2020 itu harga minyak di sana $60. Sekarang kan $75. Jadi kalau misalnya Amerika memacu produksi minyak kemudian harga minyak turun ke 60-an, itu tentu akan membantu penurunan inflasi di Amerika. Oke, baik. Nah, tadi dengan balik lagi ya, tadi kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat ke depannya ini juga tampaknya sudah direspon ya oleh para pelaku pasar. Kita juga sudah melihat outflow begitu pada pasar domestik kita. Apakah ini juga sebetulnya terjadi pada negara-negara lain? Artinya memang saat ini mungkin sudah istilahnya lebih berat ke pasar keuangan di Amerika Serikat. Artinya semua mata dari investor di belahan dunia manapun juga sudah melihat pasar US ini jauh lebih menarik ketimbang pasar domestik dan negara-negara lainnya. Nah, kecuali ada satu investor legendaris yang berpikiran mungkin kontrarian terhadap itu. Jadi kalau kita lihat Warren Buffett ya, Warren Buffett itu cash level di fund yang dia manage itu hampir sekitar 25-28%. Jadi itu tinggi sekali, cash levelnya tinggi sekali. Jadi maksudnya dia sudah mereduce saham-sahamnya karena sebenarnya valuasi saham di Amerika itu tinggi sekali. Sehingga dia udah menjual beberapa sahamnya sehingga cash levelnya tinggi sekali, sekitar 25-28%. Pernah hampir setinggi ini ketika tahun 2008 lalu. Jadi 2008 lalu sekitar 20%, sekarang lebih tinggi lagi 25-28%. Jadi kalau kita melihat Amerika pasar sahamnya memang menarik, tapi kan kembali ujung-ujungnya kita harus perhatikan juga valuasinya. Dan investor legendaris yang memang sudah ngambil contrarian action dulu itu adalah Warren Buffett, di mana cash levelnya sudah tinggi sekali 28%. Oke.